Pernah nggak sih kepikiran sebuah cerita di mana yang jahat itu nggak selamanya harus kalah? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah sakral dari Bali yang mungkin bakal mengubah cara kita memandang konsep baik dan buruk selamanya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus paham dulu panggungnya. Di Bali, ada sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa dunia kita, dunia manusia, dan dunia roh itu ya saling bersentuhan. Nggak ada batas yang jelas. Dan kepercayaan inilah yang jadi pondasi utama dari kisah Barong dan Rangda. Sekarang, mari kita kenalan sama dua tokoh sentral dalam pertarungan abadi ini. Di sini, kita punya dua kubu yang berseberangan banget. Di satu sisi, ada Barong, sang pelindung. Dan di sisi lain, lawannya, Rangda, sang penghancur. Kita mulai dari Barong dulu ya. Dia ini bukan monster singa yang nakutin, justru sebaliknya. Dia itu simbol kebaikan, pelindung desa dari roh-roh jahat. Dia itu kayak energi baik dari alam yang tugasnya menjaga kita semua. Sosok yang sangat dihormati dan dicintai. Terus lawannya Barong, ini dia, Rangda. Kalau Barong itu pelindung, Rangda ini kebalikannya. Dia itu ratu kegelapan, simbol kekacauan. Penampilannya aja udah ngeri kan? Taring panjang, mata melotot, pokoknya kemunculan dia itu identik dengan ilmu hitam, wabah penyakit, dan malapetaka. Nah, kalau cuma lihat Barong versus Rangda, kedengarannya kayak cerita baik lawan jahat biasa kan? Tapi, disinilah ceritanya jadi jauh lebih dalam dan menarik. Ini bukan pertarungan biasa. Coba deh pikirin, gimana kalau tujuan pertarungan mereka itu bukan untuk saling menghabisi, bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, pertanyaan ini kuncinya. Untuk menjawabnya, kita harus kenalan sama satu konsep filosofi Bali yang keren banget, namanya Rua Bineda. Intinya gini, Rua Bineda itu percaya kalau dua hal yang berlawanan, kayak siang dan malam, baik dan jahat, hidup dan mati, itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Mereka itu saling butuh untuk menciptakan harmoni. Yah, persis seperti kutipan ini. Nggak akan ada terang kalau nggak ada gelap untuk jadi pembandingnya kan? Nggak ada kebaikan tanpa adanya kejahatan. Jadi mereka itu kayak dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa ada yang satu tanpa yang lainnya. Jadi kalau kita balik lagi ke pertarungan Barong dan Rangda, tujuannya itu bukan kemenangan. Barong nggak bertarung untuk memusnahkan Rangda selamanya. Terus buat apa dong? Nah, pertarungan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan, biar dunia ini nggak terlalu condong ke kebaikan murni, tapi juga nggak tenggelam dalam kekacauan total. Mereka berdua ada untuk menjaga semuanya tetap seimbang. Oke, konsep keseimbangan ini kan filosofis banget ya. Terus gimana cara orang Bali menghidupkan pertarungan kosmik ini? Nah, jawabannya ada dalam sebuah tarian sakral. Ini dia, tari Barong. Dan jangan salah, ini bukan cuma tarian buat turis ya, ini adalah ritual yang sakral banget. Jadi ceritanya dimulai pas Rangda muncul, bawa kekacauan. Terus para pengikutnya itu, mereka masuk ke kondisi trance atau yang disebut kerauhan. Nah, di puncak ritualnya, mereka ngambil keris dan coba nusuk diri sendiri. Tapi karena ada kekuatan pelindung dari Barong, keris itu nggak bisa tembus. Ajaib kan? Akhirnya, keseimbangan pulih lagi untuk sementara. Karena pertarungan ini nggak akan pernah benar-benar selesai. Momen kerauhan itu wow. Dipercaya banget kalau saat itulah tabir antara dunia kita dan dunia roh jadi tipis banget. Mereka benar-benar bersentuhan. Ini bukan sekedar akting, ini adalah pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Oke, ini kan cerita dari zaman dulu ya. Terus apa hubungannya sama kita yang hidup di zaman sekarang? Nah, ini bagian yang paling relevan. Inti filosofinya bisa kita lihat di sini. Konsep baik dan jahat itu nggak ada yang bisa dihilangkan sepenuhnya. Pertarungan antara keduanya itu akan selalu ada, dan itu perlu. Tujuannya bukan buat menang mutlak, tapi untuk harmoni. Jadi, pesannya dalam banget. Hidup itu bukan tentang memberantas sisi gelap kita, tapi tentang gimana caranya kita bisa berdamai dan hidup seimbang dengannya. Pada akhirnya, pertarungan epik antara Barong dan Rangda ini sebenarnya cermin loh. Cermin dari pertarungan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Pertarungan antara sisi terang dan sisi gelap yang kita semua miliki. Kisah ini ngajarin kita kalau pertarungan mencari keseimbangan itu nggak akan pernah berhenti. Baik di dunia luar maupun di dalam diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya buat kita semua, gimana cara kamu menjaga keseimbanganmu?